Ustaz, saya mau nanya nih. Iya, gimana Akhil Karim? Kami kan pernah lewatin masa-masa kelam. Apa bisa Allah menerima kita lagi enggak? Iya. Jadi gini Akhil Karim, yang semoga Allah rahmati. Sebenarnya di dalam kita beribadah kepada Allah, antum harus mengerti bahwasanya Allah itu tidak penuh menutup pintu taubat kepada hambanya. Berapa banyak orang yang mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, justru ketika dulunya, di masa muda, di masa bodohnya, mereka pernah kelam dengan dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai ana dan mencintai antum bukan hanya karena kita lembaran hidupnya bersih dari dosa, tapi sesungguhnya Allah ini mencintai kita ketika kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum harus paham. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang menyucikan diri. Taubat, tidak mungkin akan lahir kata taubat kalau tidak berdosa. Karena sesungguhnya Allah ngerti manusia itu bodoh, manusia itu punya nafsu, manusia itu punya setan yang senantiasa menggelincirkan. Makanya Allah ngerti, makanya Allah jadikan manusia dengan syariat taubat, karena Allah menunggu setiap dari kita ketika menyesali dosa dan kemaksiatan kita. Siapa akhi yang kemudian tidak pernah bersetia, tidak pernah melakukan kesalahan? Siapapun kita pernah melakukan kesalahan, tetapi karena Allah rahmatnya begitu besar, Allah tutupi dosa kita, Allah tutupi kemaksiatan kita. Oleh karenanya, Masya Allah, walaupun antum pernah berkelam di dalam dosa apapun itu, antum tidak boleh putus asa di dalam meraih rahmatnya Allah, di dalam meraih maghfirahnya Allah. Karena sesungguhnya Allah selalu memiliki sifat pemaaf yang jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Sebesar dosa antum itu sebesar gunung menyentuh pintu langit, tetapi sesungguhnya maghfirah Allah, ampunan Allah lebih besar dalam kehidupan kita. Antum pernah lihat gak? Ada ibu-ibu kalau mendapati sang anak melakukan kesalahan, lalu sang anak meminta maaf, kira-kira ibunya memaafkan atau tidak, akhi? Pasti memaafkan, sebesar apapun kesalahan sang anak. Karena apa? Ibu punya hati yang lebih besar daripada kesalahan sang anak. Kalau kita sepakat, ibu antum, ibu saya, walaupun kita dulu badung, nakal, bandel, ibu kita tetap menangis, mendoakan kita setiap waktunya. Kalau kita pulang dikasih makan, kalau kita haus dikasih minum. Padahal kita tidak pernah membahagiakan mereka ketika kita masih badung dan bandel. Apalagi Allah, Dat yang menciptakan ibu kita, menciptakan ibunya antum, menciptakan ibu seluruh dunia. Allah lebih besar maghfirahnya. Yang terpenting, jangan pernah antum merasa putus asa. Ambil cerita, ambil kisah nyata, Ma'is bin Malik, seorang pezina. Tapi akhirnya, seorang sahabat berzina, tapi akhirnya masuk surga. Disebabkan dia menyesal melakukan zina, lalu dirajam sampai meninggal dunia. Tapi Allah memasukkan dia ke surga. Ada kisah lagi, pembunuh 100 nyawa yang sudah kita dengarkan ceritanya di waktu kita kecil. Tapi Masya Allah, Allah masukkan ia ke surga. Padahal dia belum sampai ke kampung orang yang solih. Tapi Masya Allah, Allah sudah ampuni walaupun dia belum sampai ke kampung orang yang solih. Karena Allah mencintai kita, bukan karena lembaran kita putih. Tapi Allah mencintai ana dan antum ketika ana dan antum sensitif terhadap dosa, menyesal kepada Allah setiap waktunya. Jadi tolong, mari kita saling menguatkan bahwasanya kita beribadah kepada Allah, kita pingin supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya ana dan antum istighfar setiap waktunya, akhi. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan pintu langit itu akan terbuka. Kalau antum memperbanyak cakrawala hidup antum dengan taubat dan istighfar, bisa jadi ketika pintu langit sedang dibuka, istighfar kita diterima. Satu saja taubat antum diterima oleh Allah, separuh dosa antum telah dihapuskan oleh Allah. Apa yang diperlukan manusia ketika sudah diampuni oleh Allah? Tidak ada tempatnya kecuali adalah surga. Makanya kalau kita mendapati orang meninggal dunia, yang kita mintakan apa? Supaya dia diampuni, kan? Kita sholat jenazah, kita berkata, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Kenapa sih mayat itu kita harus doakan untuk diampuni? Karena mayat kalau sudah mati tidak ada yang dia butuhkan, yaitu kecuali adalah diampuni dosanya. Yakin kepada apa yang kemudian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini yang pernah kelam, Ustaz, masih mungkin lah untuk bisa meraih hidayah yang Allah berikan. Iya. Terus gimana caranya kiat-kiat untuk kita yang masih baru ini untuk istiqomah lah di jalan, supaya kemudian ana dan antum istiqomah ketika telah menyadari bahwasanya kehidupan ini singkat dan kehidupan yang panjang itu adalah akhirat. Maka kita harus menghangatkan iman. Menghangatkan iman itu susah, akhi. Makanya kita perlu pertolongan.
Pertolongannya antum hadir di majelis ilmu. Antum kalau pulang dari majelis ilmu bertambah semangat atau tidak? Bertambah semangat. 2-3 hari setelahnya hilang lagi kan semangat itu. Ketika ketemu istri, ketemu anak, ketemu pekerjaan, lupa. Datang lagi. Kenapa? Fungsinya majelis ilmu menghangatkan iman kita kepada Allah. Antum berkumpul sama orang yang solih, akhi. Kenapa? Berkumpul sama orang yang solih itu Masya Allah menghangatkan jiwa kita. Dan keberkahannya dapat. Anjing saja ketika bertemu dengan orang yang solih, Allah sampaikan kok di dalam Quran, bukankah penduduk Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua, anjingnya disebutkan oleh Allah. Karena apa? Dia berteman sama orang yang solih, dia mendapatkan karomah juga, ditidurkan 300 tahun oleh Allah juga. Kalau anjing saja bertemu sama orang yang solih, ternyata mendapatkan barokah, disebutkan namanya di dalam Quran, apalagi antum kan bukan anjing, saya juga bukan anjing. Makanya bertemu sama orang yang solih. Kenapa? Orang yang solih itu menghangatkan jiwa kita. Kemudian yang ketiga, bersihkan makanan antum. Ketika antum sudah bertaubat, ya jangan pernah nyentuh-nyentuh yang haram. Jangan nyentuh yang syubhat. Karena apa? Karena yang haram dan syubhat itu mematikan dan memadamkan ketaatan yang ada di dalam jiwa. Kemudian yang keempat, banyak-banyak doa. Doa yang diajarkan Nabi dan sering diucapkan oleh Nabi adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, putarkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Nabi saja meminta doa ini setiap waktunya. Sampai Ummu Salamah itu hafal. Sampai Ummu Salamah istrinya Rasulullah berkata, ya Rasulullah, engkau doa ini terus. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, inna quluba bani adama baina isba'ini min asabi'ir rahman yusarrifu haitsu yasha. Hati manusia itu di antara jari jemarinya Allah. Allah yang memutarbalikkan hati. Minta sama Allah supaya ditetapkan hati kita di atas ketaatan. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah hangat, terjaga iman kita dan istiqamah. Antum jangan dekati yang haram, antum jangan dekati yang syubhat, antum berteman sama orang yang solih, antum berdoa, dan jangan lupa hadir di majelis ilmu taman-taman surga, supaya hati kita tertetes dengan embun-embun kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ana dan antum, bisa jadi antum lebih mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena antum bertaubat. Bisa jadi orang-orang yang hari ini belum melakukan dosa, bisa jadi belum istiqamah. Makanya Masya Allah kita tidak boleh kan memandang hina orang yang melakukan dosa. Bisa jadi dia bertobat, Allah terima tobatnya. Bisa jadi kita belum tentu istiqamah. Makanya saling menguatkan. Orang semacam antum menguatkan saya menguatkan antum. Karena untuk menuju surganya Allah itu harus bersama-sama. Bukankah Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar dan para sahabat? Bukankah Musa bersama dengan Harun? Bukankah Yakub bersama dengan Yusuf? Bukankah kemudian Musa dengan Harun? Semuanya bersama-sama. Karena menuju kepada Allah tidak boleh sendiri-sendiri. Bersama-sama. Kalau antum pernah kelam, saya juga pernah dosa. Yang membedakan cuma satu. Allah nutupin dosa saya. Makanya bersama-sama ketika kita sadar lembaran kita tidak ada yang putih, ayo kita menjadi hambanya Allah yang saling bersaudara menuju kepada indahnya surga yang Allah janjikan bagi orang yang istiqamah dan orang yang bertaubat. Semoga kita mendapatkan kebaikan itu. Amin. Barakallahu fi. Saya ada acara Akhil Karim, nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fi. Terima kasih Ustaz.